Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi min nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sahabat wal qur'an wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil wa ya Allah jamil wa dzikri fi muslim bi syai'in wa tajazana ya Allah wa ila jamil wa ya sayyidina jadina akhwatina akhwatina jamil muslimin wal muslimat lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mukarram wal muhtaram, para bapak, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur tentunya marilah selalu kita haturkan kepada Allah atas segala nikmat dan anugerah yang telah diberikan kepada kita semua, terkhusus nikmatul iman wal Islam, dan juga alhamdulillah kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, dan alhamdulillah kita pada malam hari ini masih bisa berkumpul kembali dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan thalabul ilm, menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat dan juga keinginan kita mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Sholawat beriring salam tentunya marilah selalu kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita semua termasuk daripada umat beliau yang telah mendapatkan syafaatnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada di pertengahan bulan Dzulqa'dah, bulan mujahadatun nafs, bulan di mana kita jadikan bulan Dzulqa'dah ini, jadi kalau bahasa Jawa itu bulan akid. Bulan akid itu bulan yang kejepit, biasanya seret, sulit orang mencari rezeki. Karena memang kalau kita melihat cerita di bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan di mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalilullah
beliau mendapatkan ujian-ujian yang begitu dahsyat di bulan Dzulqa'dah, puncaknya sampai dengan bulan Dzulhijjah. Jadi betul-betul bulan riyadhah, betul-betul bulan mujahadah, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menguji kekasihnya yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allah perintahkan beliau untuk membiarkan atau menaruh istri dan anaknya ke satu tempat yang di situ tidak ada kehidupan. Biwadin ghairi zar'in, satu lembah yang tidak memiliki kehidupan. Istri beliau dengan putranya Ismail yang masih kecil, tidak membawa perbekalan sama sekali, tidak ada kehidupan, tidak ada mata air, tidak ada pepohonan. Allah uji Nabi Ibrahim, taatkah, tundukkah beliau dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Ibrahim pun mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, membiarkan atau menaruh istri dan anaknya di satu lembah yang di situ tidak ada kehidupan, yang sekarang menjadi tempat kiblat kita di dalam beribadah kepada Allah, Al-Makkah Al-Mukarramah. Kejadian di mana ketika Siti Hajar mencari air diabadikan di dalam ibadah haji, yaitu dari Sa'i, dari Sofa ke Marwah, dalam rangka untuk mencari mata air atau mencari kehidupan untuk putranya yang sedang kehausan. Sampai bolak-balik 7 kali sehingga Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberikan mata air di sisi daripada Nabi Allah Ismail. Keluarlah dari kaki beliau mata air yang sekarang masih mengalir, yaitu air Zam-Zam. Tidak hanya sampai di situ ujian yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim. Ketika putranya sudah beranjak dewasa, Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih daripada putra yang sangat dicintainya, putra yang betul-betul diidam-idamkannya, karena memang Nabi Ibrahim ini lama tidak memiliki keturunan, lama tidak memiliki anak. Sekalinya diberi anak oleh Allah, beranjak dewasa sedikit, Allah uji lagi dengan dikorbankan. Beliau pun tetap tabah dan menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga putranya taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah ganti pengorbanan daripada Nabi Allah Ibrahim beserta putranya, ya, yang disembelih akhirnya seekor kambing kibas. Ini ujian yang Allah berikan kepada kekasihnya Khalilullah pada bulan Dzulqa'dah sampai dengan bulan Dzulhijjah. Makanya orang Jawa, ya, kalau bulan ini namanya bulan Apit, Syawal, Apit, bulan Rajab, biasanya tuh kalau berdagang di bulan ini lagi pada teriak. Ya kalau secara logika ya masuk akal, karena selesai dari bulan Syawal. Biasanya kalau di Syawal itu emang tempat di mana kita menghabiskan uang. Dari Ramadan udah kita habisin, di Syawal udah kita habisin buat THR, kebutuhan dan lain sebagainya. Masuk bulan Apit dia lagi nggak duit, jangan sampai keluar irit untuk kehidupan berikutnya. Apalagi sekarang udah mau ya masuk sekolah, itu biaya untuk sekolah, ya wajar, ya secara logika juga masuk. Ya, jadi intinya bulan ini adalah bulan yang mulia, bulan di mana Allah banyak menguji kekasihnya. Sanggupkah kita, ya, untuk melewati ujian yang Allah berikan? Kemudian mampukah kita mengorbankan dari apa yang kita cintai, yaitu harta kita, dunia kita, untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala? Yang diminta bukan anak kita untuk disembelih,
tapi Allah Subhanahu wa taala hanya meminta kepada kita mengorbankan sedikit harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, dibagi kepada yang lainnya, baik dengan kambing ataupun dengan sapi atau onta. Nggak minta suruh motong anak lah, tapi disunahkan bagi kita untuk berkurban pada bulan Dzulhijjah, karena ibadah yang paling utama pada hari tersebut tidak ada lain-lain kecuali berkorban. Dahulukan ibadah tersebut dibanding ibadah-ibadah yang lainnya bagi orang-orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pembahasan kita yang lalu kita masih membahas tentang bagaimana agar kita betul-betul dianjurkan untuk berusaha yang namanya menjauhi dari namanya sifat hubbud dunia, ya. Sifat cinta berlebihan terhadap dunia. Ya, pada pembahasan kita yang lalu, orang yang dikatakan hubbud dunia atau sesuatu yang dikatakan dunia adalah mazada, ya, sesuatu yang melebihi daripada kebutuhannya. Wal murad bid dunya mazada al hajat asy-syari'ah, ya, sesuatu yang melebihi dari kebutuhan kita dalam kacamata syariat, itu yang dinamakan dunia. Ya, kelebihan-kelebihan yang apa namanya kita tidak butuhkan dalam kacamata syariat. Nah, itu namanya dunia. Yang Allah katakan, Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak pernah melirik, ya, dari dunia tersebut. Dari mulai Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia sampai dengan hari ini, Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak pernah yang namanya melirik terhadap dunia. Nah, ini isyarat kepada kita bahwa begitu rendahnya dunia yang menjadi idaman kita. Bahkan banyak di antara kita rela saling bunuh hanya gara-gara urusan dunia. Rela memutus tali silaturahmi hanya gara-gara urusan dunia. Rela untuk berbuat kekejian, berbuat kemungkaran, melanggar aturan syariat hanya demi untuk mencari dunia, yang Allah katakan Allah sama sekali tidak pernah melirik terhadap dunia dari mulai Allah Subhanahu wa taala ciptakan dunia tersebut. Nah, kemudian waqala as-sayyid Abul Hasan As-Sadili rahimahullah ta'ala, yang Al-Imam Abul Hasan As-Sadili beliau mengatakan la yataraqqa muridun qattu illa an sahhat lahu mahabbatal haqqi ta'ala. Tidaklah seseorang akan sampai kepada Allah sama sekali kecuali dia betul-betul memiliki rasa cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yuhibbuhul haqqa ta'ala hatta yubghida dunya wa ahlaha. Orang tersebut tidak dikatakan orang yang betul-betul cinta kepada Allah sampai dengan orang tersebut yubghida dunya, benci terhadap dunia, wa ahlaha, dan orang-orang yang cinta terhadap dunia. Ini mafhum ulama tinggi, ya. Cinta yang sebenarnya adalah ketika kita sudah betul-betul di dalam hati kita ini tidak ada terbersit pun yang namanya cinta atau demen atau senang terhadap yang namanya urusan dunia. Dunia kan macam-macam. Cinta kita hanya kepada Allah itu sangat sulit, karena hati kita itu masih ketergantungan dengan makhluk, ketergantungan dengan uang, ketergantungan dengan yang lainnya, ya, masih membutuhkan, ya, yang namanya dunia. Ini sulit.
Namun kita berusaha untuk mencari dunia dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Agar kita betul-betul bisa merasakan yang namanya halawatul iman, manisnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa betul-betul merasakan tahqiqul ibadah, hakikat makna ibadah, pengabdian kita kepada Allah. Banyak di antara kita yang sholat namun belum memiliki dampak dari sholat yang dia miliki. Banyak di antara kita yang berpuasa namun dari puasa yang dia miliki tidak ada dampak sedikit pun dalam dirinya. Padahal Allah telah katakan la'allakum tattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah dia menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi berapa banyak orang yang selesai dari Ramadan bukan mendapatkan predikat ketakwaan, tapi justru malah semakin jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang melakukan sholat namun hatinya masih terpaut dengan cinta terhadap dunia, masih benci dengan kerabatnya, masih benci dengan saudaranya, masih hasad dengan orang lain, masih ada sifat iri dan lain sebagainya. Berarti ibadah yang selama ini dia lakukan tidak memiliki dampak signifikan dari kehidupannya. Bahkan padahal Allah telah mengatakan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari pelaku sholat atau orang yang menjalankan sholat anil fahsya, dari melakukan perbuatan keji. Al-fuhsh, fuhsh ini berarti berkaitan dengan lisan, dia bisa menjaga lisannya, ya. Wal munkar, dan perbuatan-perbuatan yang diingkari, ya. Janji Allah Subhanahu wa taala bahwa salat itu menjadi perisai bagi diri kita dari setiap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu diperhatikan, yang menjadi fokus kita adalah kita betul-betul harus memperbaiki daripada kualitas ibadah kita. Kita tidak boleh menyalahkan daripada janji Allah, tapi kita harus introspeksi apakah betul-betul di dalam kita beribadah ini sudah sesuai atas apa yang Allah perintahkan. Bahkan Allah katakan di dalam Al-Quran, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita yang terbaik amalnya, bukan yang paling banyak amalnya. Berarti Allah di sini tidak menilai banyak, tapi kualitas dari ibadah itu sendiri. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Nah, ulama para mufassir menafsirkan daripada amal ahsan atau amal yang dikatakan amal yang baik adalah yang pertama, amal tersebut betul-betul dijalani karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, betul-betul sesuai dengan tuntutan yang dibawa oleh baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dua hal ini sudah kita penuhi, amalan kita ini sudah dikatakan ahsan, amal yang terbaik, ikhlas karena Allah, kemudian sesuai dengan tuntutan syariat, di mana yang sunnah, di mana yang wajib, di mana yang rukun. Kemudian berusaha kita hudurul qalb di dalam sholat, berusaha khusyuk di dalam sholat, berusaha menghadirkan Allah di dalam sholat. Maka itulah yang dikatakan orang-orang yang amalnya sempurna, yang akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadi perbaikan dari dirinya. Jadi ada satu ucapan, siapa orang yang baik sholatnya maka akan baik kehidupannya. Jadi sholat ini
ibarat kata cerminan kehidupan kita. Kalau kita benar di dalam ibadah sholat, disiplin di dalam ibadah sholat, berarti Anda orang yang disiplin, orang yang benar, orang yang hidupnya ya sesuai dengan aturan. Jadi sholat ini cerminan dari keseharian kita. Kalau kita bisa menjaga sholat kita dengan sebaik-baiknya, insya Allah kehidupan kita akan Allah jaga dari mulai 24 jam. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting. Nah, di antara adab-adab yang dianjurkan di dalam sholat, di antaranya adalah duhulu sholatin binasyatin. Nah, kita disunahkan, dianjurkan di dalam kita melaksanakan ibadah sholat binasyat, ya, dengan penuh kesungguhan dan semangat yang tinggi di dalam ibadah kepada Allah. Kalau kita kan ibadah dasarnya karena terpaksa, kebanyakan di antara kita ibadah karena terpaksa karena Allah perintah yang menjadi kewajiban bagi kita. Akhirnya kita melaksanakan sholat karena terpaksa kita sholat, bukan karena kita betul-betul ingin menjalankan sholat karena Allah. Ketika ada berkumandang, kita sibuk dengan pekerjaan kita, misalkan sibuk dengan usaha kita, sibuk dengan dagang kita, ya, padahal Allah sudah memanggil kita, kemudian kita bersantai-santai, tarlu sampai dengan waktu sholat sudah mau habis. Kan berarti kita termasuk orang-orang yang meremehkan daripada panggilan Allah dan melakukan ibadah ini dasarnya karena terpaksa. Maka penting bagi kita untuk menjadikan ibadah sholat itu sebagai kebutuhan hidup kita, kebutuhan pokok di dalam kehidupan kita, seperti makan dan minum, yang tanpa disuruh naluri untuk makan itu kalau udah lapar nyendok sendiri. Naluri haus, kalau udah haus naluri minum itu pasti minum sendiri, nggak perlu disuruh. Kalau makan mah tanya, kita percaya ya be, kalau udah lapar makan nggak perlu disuruh. Itulah yang seharusnya kita jadikan sholat dalam kehidupan kita sebagai kebutuhan hidup kita, tanpa perlu disuruh, tanpa ada paksaan. Ya, ketika Allah memanggil kita melalui kumandang azan, bersegeralah kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan sebagai kebutuhan hidup kita. Kita berangkat dengan penuh semangat. Ini penting. Jangan kelepar dalam sholat, loyo, nggak ada semangat. Bisa sunnah bagi kita di dalam kita melaksanakan atau ingin melaksanakan sholat, yaitu dengan penuh semangat. Alasannya kenapa? Li'anna Allah Ta'ala damma tarikihi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ini murka, benci kepada orang-orang yang ketika melaksanakan sholat tidak penuh semangat, bermalas-malasan. Di dalam firman Allah katakan, wa idza qamu ila sholati faqamu kusala ail kasal. Wa idza qamu, mereka orang-orang munafik ketika melaksanakan sholat, ila sholat qamu, mereka sholat kusala, dengan bermalas-malas. Ini salah satu ciri-ciri orang munafik, yaitu ketika melaksanakan ibadah sholat dia melaksanakannya dengan bermalas-malasan. Bahkan Allah ancam bagi orang-orang yang lalai dalam ibadah sholatnya, Allah masukkan dia ke dalam neraka wail. Wa wailul lil musallin, maka celakalah, maka akan masuklah ke dalam neraka wail lil musallin, bagi orang-orang yang sholat. Siapa? Alladzina hum fi sholatihim sahun.
Mereka yang di dalam sholatnya dalam keadaan lalai, ditunda, akhirnya waktu telah lewat, sudah masuk asyar, dia belum sholat zuhur, ditunda, sudah masuk asar, masuk sholat maghrib, asar belum dikerjakan, begitu seterusnya. Dari sholat yang dia tinggalkan sama sekali dalam dirinya tidak ada penyesalan. Pembahasan kita di awal, pintu dari segala pintu kedudukan yang ada di sisi Allah yang pertama adalah taubat. Berarti kalau orang ketika meninggalkan sholat tidak ada penyesalan dalam dirinya, tidak mau menyesal dan berusaha untuk tidak mengulangi, ini orang belum bertobat. Ini orang berarti belum bertobat. Dan banyak di antara kita yang ketika kita meninggalkan ibadah sholat, namun hati kita biasa, diri kita tidak ada rasa sakit atau merasa menyesal atau merasa aduh bagaimana kok saya nggak sholat. Ini bahaya. Ya, banyak di antara kita ketika meninggalkan sholat itu biasa, udah ya. Seakan-akan bahwa dia meninggalkan sholat itu sesuatu yang remeh. Seakan-akan dia nggak sholat itu sesuatu yang biasa, yang di situ tidak ada ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ini orang belum bertaubat, tidak akan diangkat derajatnya dari si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya, wa'ad bi'asyaital hasan, tutuplah keburukanmu ketika engkau meninggalkan sholat, baik disengaja atau tidak, dengan istighfar, buru-buru Anda qadha daripada sholat yang Anda tinggalkan. Berusaha di esok hari untuk tidak meninggalkan sholat. Begitu. Jangan kita anggap remeh dari ibadah sholat yang pernah kita tinggalkan, seakan-akan tidak ada pengaruhnya dalam diri kita. Ya, karena as-sholah imanuddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Paman hadama, paman tarukat sholat, barang siapa yang meninggalkan sholat hadamatin, maka dia orang yang akan menghancurkan agamanya. Maka jadikan sholat ini ya sebagai kebutuhan hidup kita, karena pembeda antara kita dengan yang lain itu adalah sholat. Ini yang menjadi pembeda kita dengan mereka non muslim, yaitu sholat. Maka yang pertama dianjurkan bagi kita ketika kita ingin melaksanakan sholat, lakukanlah dengan kesungguhan, lakukanlah dengan penuh semangat, dengan penuh tanggung jawab. Ini yang pertama. Kemudian wa firaqu qalbin, dan berusahalah engkau ketika engkau melaksanakan sholat untuk mengosongkan hati-hatimu minasyawagil, dari hal-hal yang menyibukkan, baik itu yang berkaitan dengan duniawi kita, kerjaan, aktivitas kita dan sebagainya, karena li'annahu aqraba ilal khusyuk, karena hal tersebut ini bisa mendekatkan kita kepada kekhusyuan. Walaupun belum bisa khusyuk, minimal kita berusaha khusyuk. Itu caranya. Kosongkan hati Anda minasyawagil. Apa syawagil? Hal-hal yang menyibukkan hati dari urusan-urusan selain ibadah sholat. Fokuskan hati Anda bahwa Anda sedang sholat. Jadi kalau bahasa bisa pindah-pindah, taruh dulu urusan kerjaan, taruh dulu kalau mau sholat, urusan rumah tangga taruh dulu, urusan kerjaan taruh dulu, urusan anak sekolah taruh dulu, urusan utang taruh dulu, urusan ini taruh dulu. Karena ingin kosongkan hati, hadirkan hati hanya untuk Allah. Ntar kalau udah selesai sholat diambil lagi, apa? Itu caranya, ya. Taruh dulu itu semuanya, lepasin, bebaskan hati Anda. Firaqu qalbin, kosongkan hati Anda minasyawagil, dari urusan-urusan duniawiyah, agar engkau bisa lebih mendekati kepada kekhusyuan. Walaupun untuk khusyuk kita sulit, ya.
Karena khusyuk ini bukan sesuatu yang mudah untuk kita dapatkan, apalagi ya dengan aktivitas dunia kita yang begitu padat, sulit untuk menghadirkan Allah di dalam ibadah kita. Nah, minimal ketika kita takbiratul ihram, di situ berbarengan dengan niat, ketika lillahi ta'ala, itu tahqiqkan betul-betul di dalam hati kita. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin astagfirullah ba'da imaman lillahi ta'ala, itu betul-betul kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu sulit, karena sulit bagi kita untuk khusyuk di dalam ibadah salat. Yang namanya salat apa sih? Ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salat. Berarti kita diharuskan untuk khusyuk dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Nah, itu sesuatu yang sulit, nggak mungkin bisa kalau kelasnya kita 5 menit nggak ingat dunia, nggak ingat bini, nggak ingat makan, nggak ingat duit, nggak ingat kerja. Sulit. Itu khusyuk, fokus pada satu titik. Karena kita sedang bermunajat, kalau bahasanya sedang bercinta dengan kekasih kita, yaitu Allah. Karena itu kesempatan kita sedang bercinta, sedang ngobrol. Kalau bahasa kitanya sedang ngobrol, berdiskusi, ngomong, doa, minta sama Allah. Kalau lagi ngobrol sama Allah, coba aja kalau kita lagi ngobrol sama teman kita, dia nggak fokus, kita aja ngobrol main HP ke sono, kita juga males nanggapinnya, karena dia nggak fokus sama kita. Apalagi ketika kita berhadapan dengan Allah, kita tidak fokus menghadirkan hati kita, kita masih bawa urusan dunia kita, mulut mah kemana, hati mah kemana, akal mah menghayal kemana, nggak sinkron, belum bisa yang namanya istiwa zahir wal batin, samanya antara gerak zahir dan gerak batin kita. Karena untuk menciptakan samanya gerak zahir dan gerak batin itu sangat sulit. Menciptakan sinkronisasi antara gerak batin dan gerak zahir. Kalau kita nggak bisa ngomong kemana, hati mah kemana. Ya, banyak kan yang munafik, lisan mah kemana, hati mah kemana, nggak fokus di dalam ibadah, bahkan kita sering tidak fokus. Nah, pada pembahasan kita yang lalu, ya, yang menjadikan hal tersebut akan selalu hadir dalam diri kita adalah lam yastaqim fit taubah. Ya, karena Allah dikatakan malam yastaqim fi taubah la yasumma min at-taubah anil hudur raihatan wa la yuqaddir ala riayati khatirihi abadan bal taghlibu alaihi khawatiril ma'asi hatta fi sholatihi. Karena dia tidak bisa istiqomah, konsisten betul-betul di dalam bertobat kepada Allah, maka hatinya akan selalu gundah-gulana, tidak akan bisa fokus di dalam khawatirnya, bahkan di dalam sholatnya pun dia tidak akan bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sebagian dari ulama kita, dari ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan al-khusyuk min syartis sholat, bahwa khusyuk itu sebagian dari syarat sahnya sholat. Di antaranya pendapat Al-Imam Al-Ghazali, khusyuk itu merupakan syarat sahnya sholat. Berarti kalau orang sholatnya nggak khusyuk, menurut Imam Ghazali sholatnya tidak sah. Jadi sebagian ulama mengatakan seperti itu. Namun mayoritas dari ulama-ulama fuqaha, ulama-ulama fikih dari mazhab Syafi'i mengatakan khusyuk ini sunnah daripada sunnah-sunnahnya sholat.
sholat berkhusyuk tetap sah, namun baginya tidak mendapatkan pahala sholat. Sama seperti puasa. Orang puasa cuma nggak makan nggak minum, tapi lisannya nggak bisa dijaga, pandangannya nggak bisa dijaga. Kamin shaim. Berapa banyak orang yang berpuasa, namun dari puasa yang dilakukan hanya mendapatkan lapar dan kamin qaim. Begitu juga berapa banyak orang-orang yang sholat, laisa min sholatihi, tidak ada dari sholatnya ilal kasal, kecuali lelah dan capek. Yang dia dapat cuma capek, ruku sujud iktidal diri, ruku sujud iktidal diri, capek, nggak dapat pahala karena dia tidak berusaha untuk khusyuk. Namun kita sebagai orang awam bukan berarti kalau begitu gak usah sholat aja. Yang terpenting bagaimana kita berusaha untuk khusyuk di dalam sholat tadi. Minimal ketika kita niat di awal betul-betul kita tahqiqkan hanya kepada lillahi ta'ala. Ini penting agar betul-betul ibadah yang kita lakukan murni hanya untuk Allah, walaupun nanti dalam prakteknya yang kita ingat bukan Allah, yang kita ingat kerjaan, ya kita orang awam istilahnya sudah diberikan kemampuan untuk sholat aja udah alhamdulillah. Berapa banyak saudara kita, berapa banyak teman-teman kita di luar sana fisiknya sehat, bugar, perkasa, ya mampu untuk sholat, namun tidak Allah berikan dia kemampuan untuk sholat, nggak mau sholat. Kan berarti kita masih alhamdulillah, masih digerakkan mau sholat, walaupun sholatnya enggak Berapa banyak saudara kita di luar sana badannya gagah keker tapi nggak pernah sholat, sedikit pun nggak pernah masuk ke masjid. Kita walaupun sholatnya ya bolong-bolong, nggak khusyuk, tapi masih Allah gerakkan diri kita untuk masih alhamdulillah sambil perbaikan. Ini yang penting. Kebanyakan dari kita ini nggak berusaha memperbaiki kualitas ibadah kita, nggak berusaha untuk menambah ya volume ibadah kita. Ini cara agar kita bisa istiqomah. Pertama, sholat 5 waktu kita kerjakan, jangan sampai ada yang bolong, walaupun waktunya nggak awal waktu, misalkan kadang di awal, kadang di tengah, kadang akhir. Kerjakan, yang penting jangan putus. Kalau udah sebulan udah rutin 5 waktu, naikin ya, berusaha di awal waktu walaupun gak jamaah ya, gak jamaah apa-apa, ditingkatkan volumenya. Jangan lupa awal waktu, udah terbiasa sebulan 2 bulan awal waktu, naikin lagi jamaah, udah rutin, tingkatin terus. Bukan kita bukan malah tingkat, malah semakin 5 waktu udah jamaah rajin, tambah ba'diyah, qobliyahnya. Qobliyah ba'diyah udah bisa bertahan 2 bulan terus, udah enak ngerjain, udah gak males, tambah lagi dapetnya. Ya, itu caranya, nggak langsung instan. Yang ada kalau langsung instan 2 hari 3 hari joprak, besok udah males. Sama orang baca Al-Quran begitu. Sehari kita mampu berapa nih? 1 ayat baca, yang penting rutin 1 ayat. Udah biasa kita baca 1 ayat, besok tambahin, sebulan, bulan depan tambahin. Udah biasa 2 ayat 1 kaca tambahin terus begitu. Jangan sehari baca banyak, ntar baca-baca lagi bulan Ramadan tahun depan lah percuma. Kita kan begitu. Ramadan kemarin baca Quran, Syawal, Abid, Haji gak baca lagi ke Ramadan. Cuma mendingan rutin dikit tapi istiqomah. Istiqomah itu artinya konsisten, terus menerus, tidak terputus-putus
walaupun sedikit, karena Allah itu tidak menilai banyaknya tapi kualitasnya. Karena al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih utama daripada 1000 karamah. Para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih utama orang yang ahli istiqamah, karena berat istiqamah. Ngaji istiqamah, jamaah istiqamah, hatta ia kali yakin orang-orang ahli istiqamah, ahli kuat, orang-orang yang memiliki maqam yang tinggi, para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jaminan orang-orang yang ahli istiqamah, jaminannya adalah surga, hidupnya gak ada rasa takut, gak ada rasa khawatir. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah adalah Tuhan kami, summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Istiqamah dalam apa? Dalam menjalankan perintah Allah. Summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun. Allah takhafu wa la tahzanu, mereka orang yang tidak memiliki rasa takut dan rasa khawatir hidup di dunia ini. Kalau kita kan masih takut, takut miskin, takut sakit, takut lapar, takut mati. Akhirnya segala cara kita takutkan, terutama takut miskin. Akhir zaman ini masih takut miskin. Padahal itu sudah janji Allah bahwa orang yang hidup akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'. Sungguh akan aku uji kalian semua dengan sesuatu minal khawfi, dari rasa takut, takut miskin, takut sakit, takut kelaparan, takut ditinggal, takut ini, takut itu. Minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Maka kata Allah, abasyiris sabirin, maka berilah kabar gembira, al-bisyarah, bagi siapa? Mereka yang bersabar. Diuji dengan kemiskinan, dia sabar, qanaah, ridho. Diuji dengan sakit, dia terima, ridho. Diuji dengan masalah-masalah, dia ridho. Ya, Babasyiril sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Karena semua dari Allah, inna lillahi wa inna ilaihi, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Selesai kalau hidup begitu. Semua dari Allah, pasti kembali kepada Allah. Harta yang kita miliki titipan Allah, bini yang kita miliki ya titipan Allah, anak yang kita miliki ya titipan Allah, semua yang kita miliki titipan Allah, yang akan kembalinya ya ke Allah. Ketika itu hilang dari diri kita, yang sudah diambil oleh pemiliknya. Ngapain kita kecewa? Ngapain kita sakit hati? Nah ini orang yang benar, tapi sulit, kadang berat, kadang ya, padahal kita udah paham semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah, karena semua milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini penting bagi kita untuk berusaha betul-betul dengan khusyuk di dalam ibadah sholat kita, karena itu akan mendekatkan kita kepada kekhusyukan. Kemudian juga wasna biha ay bisyarati kulliha khusyukun bi qalbihi bi alla yudira bihi wa huwa bihi. Ya, berusaha untuk khusyuk. Tadi dilanjutkan untuk mengosongkan hati sebelum sholat, kosongin, buang-buangin tuh urusan dunia kita, karena Anda ingin menghadap dan yang maha suci. Kemudian ketika sholat, berusahalah Anda untuk khusyuk, hudurul qalb. Bagaimana caranya biar bisa khusyuk? Caranya minimal berusahanya kita memahami dari bacaan-bacaan sholat yang
di rumah lagi ada waktu, lagi kosong, lagi nganggur, baca-baca aja di Google itu bacaan Fatihah artinya apa sih? Saya sholat 5 waktu baca Fatihah artinya apa? Baca Allahu Akbar kabira, iftitah artinya apa? Oh, artinya ini. Ruku bacanya apa? Artinya apa? Sujud, iktidal. Jadi ketika kita sholat kita bisa fokus. Oh, ini doa, permohonan, permintaan kita kepada Allah. Jadi betul-betul kita fokus kepada bacaan kita dari doa yang kita panjatkan. Ini cara menghadirkan kekhusyuan dalam diri kita, melepaskan dari semua urusan duniawi kita. Itu baca hafalan surat apa dulu, baca dulu yang ada apa artinya Anda baca. Kalau nggak paham tafsir yang ada artinya aja. Atau kuliah. Jadi ketika sholat betul-betul kita bisa memahami dari bacaan sholat yang kita ucapkan. Biar hati kita pun ikut merasakan doa yang dipanjatkan oleh lisan kita. Jadi kalau lagi kosong baca tahlil tuh lihat artinya apa sih tahlil bacaannya, doa-doanya oh begini ya. Jangan sampai ya kita baca artinya nggak tahu, udah gitu bacanya salah, berantakan lagi aja lisan. Bacaannya salah, artinya juga kagak tahu, ya berantakan. Ya, seharusnya kita paham dengan arti daripada doa yang kita panjatkan. Ini namanya doa kan minta, Anda minta apa di dalam doa? Pakai bahasa Arab, Anda nggak tahu artinya, Anda minta apa? Kalau ini kan sholat, doa, minta apa? Kan doa artinya minta, makanya kalau minta doa, Anda apa doa apa? Artinya dilihat, cara bacanya begini. Ini udah artinya nggak tahu, bacaannya berantakan kalau gitu. Ya, doa tahlil, doa inilah macam dan sebagainya. Nah ini jadi bledru kalau kata orang Jawa. Ya, maka pelajari, belajar yang benar, pentingnya ngaji. Ya, agar kita betul-betul sinkron dengan apa yang kita baca, kita tahu artinya dari bacaan-bacaan yang kita baca. Siapapun, tak ustadznya kita jamaahnya harus paham. Minimal kita sering baca terus kita lihat terjemahnya. Oh, sekarang gampang kalau lihat terjemah di Google banyak. Artinya apa sih? Artinya aja udah. Ya, ini pahami. Dan mudah-mudahan ya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kesehatan jasmani, rohani kita, sehingga kita bisa betul-betul fokus dalam beribadah kepada Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan urusan dunia kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa bi'ilmika alladhi yanfa'una fakina fakki ahlana wa qarabatin lana bi dinina ma'al putri unta wa zakara wa bikna wa bikum lima tartadi qawlan wa fi'lan murama wa rizqil kula halalan daima wa khillat wa manakhta bil khair wa nufqa kulla syar. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa akhira bi ridwabika luyun waqti anna rabbana kulla tuyun qabla an ta'tiyana rasulul manun wa qbir wa surah ta'akram syaitan wa salatu baita wa salam mustafa magdal haqidana wal babati kita bishiba wa lalali garabi musurafa wa ala sahbil masabil guraba ma'tina bihudak wa ja'ala iman syafirita wa la tuwalina waliyan siwak wa la taja'na iman khalafa abraq wa aswa subhanallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Rabbi subhanallahumma wa tahiyatu biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.